Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafa Badiat Maksudnya Wahyudi. Di konten video kali ini saya ingin mempresentasikan dari tugas UTS mata kuliah kecerdasan buatan. Kenalkan, nama saya Rafi Badiat Maksudnya Wahyudi dari kelas TI 501 dengan prodi Teknik Informatika dengan dosen saya yaitu Pujian Ramadona Sulteng. Jadi yang pertama adalah contoh studi kasus algoritma genetikanya. Yang pertama adalah ada gambar 1, yaitu referensi kromosom untuk 9 titik tujuan. Ada posisi 1-9 dan gen 576184932. Jadi yang berikutnya adalah tabel 1, hasil uji metode crossover dan mutasinya seperti ini. Ada crossover mutasinya C1M2, nilai fitness terbaik pada percobaan ke-1-5 dan rata-ratanya seperti ini. Untuk tabel kedua adalah daftar tempat wisatanya. Ada nomor, ada tujuan wisatanya, waktu buka, waktu tutup, waktu terbaik, dan nama kunjungannya. Tabel ketiga ada jadwal hasil uji coba contoh kasus 2. Ada urutan 1-5, tujuan wisata, tiba di lokasi, waktu tunggu, masuk, keluar, dan beda. Untuk gambar keduanya adalah gambaran grafik perubahan nilai fitnessnya. Yang biru ini adalah rata-rata dan yang pink adalah yang terbaik. Yang ketiga adalah gambar ketiga adalah tampilan hasil perangkat lunak sistem rekomendasi wisata kuliner tersebut. Untuk yang kedua adalah hasil analisa perhitungan dari salah satu kasus algoritma genetika yang saya ambil. Untuk menguji metode crossover dan mutasi yang paling sesuai dilakukan uji coba pada data dengan ukuran populasi sebesar 10 dan generasi maksimum adalah 1000. Nilai W1 atau bobot untuk optimasi jarak dan W2 bobot untuk optimasi kesesuaian waktu kunjungan. Masing-masing sebesar 0,5. Metode seleksi yang digunakan adalah elitis selection yang menampung induk dan offspring dalam satu penampungan. Kemudian 10 individu terbaik dipertahankan hidup untuk memasuki generasi selanjutnya. Nilai crossover rate ditetapkan 0,2 dan mutation rate sebesar 0,1. Simbol yang digunakan untuk metode crossover dan mutasi adalah sebagai berikut. C1 crossover dengan satu titik potong atau one point cut crossover. E2 adalah crossover dengan 2 titik potong atau two point cut crossover. M1 mutasi dengan pertukaran gen dan M2 mutasi dengan pergeseran gen. Tabel 1 menunjukkan hasil uji coba dengan menggunakan kombinasi dari metode crossover dan mutasi pada 5 kali uji coba. Dari tabel 1 terlihat bahwa metode C1M2 secara konsisten menghasilkan nilai fitness terbaik. Hal ini sejalan dengan penelitian Gen 1997 pada kasus penyelesaian masalah TSP3. Gambar 2 menunjukkan perilaku G dengan menyelesaikan masalah. Pada generasi-generasi awal di bawah 10, GA dengan cepat memperbaiki nilai fitness yang didapat. Pada generasi selanjutnya, proses perbaikan fitness melambat dan akhirnya mendapatkan fitness terbaik kurang dari 40 generasi. Pada kasus dengan daerah kunjungan kurang dari 10, GA dijalankan 10 kali dan solusi terbaik fitness terbaik ditemukan pada maksimal generasi ke-40. Untuk menyelesaikan 40 iterasi pada ukuran populasi sebesar 10, GA hanya memerlukan waktu kurang dari 10 detik. Uji coba dilakukan pada PC Pentium IV 2,4 GHz. Hal ini menunjukkan bahwa GA sangat efisien dan menyelesaikan masalah rute perjalanan wisata. Dalam penelitian ini tidak dilakukan uji coba kombinasi ukuran populasi, crossover rate, dan mutation rate yang terbaik. Hal ini dikarenakan pada kasus kunjungan wisata sangat jarang ditemukan. Banyaknya daerah kunjungan lebih dari 10, konfigurasi nilai parameter yang sudah ditentukan sudah cukup untuk menyelesaikan kasus kunjungan wisata dalam waktu kurang dari 10 detik. Dengan menggunakan parameter yang sudah ditentukan, metode crossover dan mutasi yang sesuai, maka dihasilkan sistem rekomendasi kunjungan wisata kuliner yang siap dipakai. Daftar daerah wisata beserta waktu buka, waktu tutup, waktu yang dianjurkan untuk mengunjungi lokasi tersebut, dan jarak antar lokasi wisata sudah tersimpan di basis data. Pengguna tinggal memilih lokasi wisata yang akan dikunjungi, serta rencana lama kunjungan. Hasil dari sistem ini adalah rute perjalanannya yang direkomendasikan. Rute perjalanan ini meliputi lokasi tujuan, waktu tiba, keluar, dan waktu tunggu, serta beda waktu antara kedatangan dengan waktu yang dianjurkan untuk mengunjungi suatu lokasi wisata kuliner.
Tabel 2 menunjukkan contoh data tempat wisata, jam buka dan tutup, waktu terbaik untuk melakukan kunjungan, serta rencana lama kunjungan. Rute perjalanan yang dihasilkan secara rinci dapat dilihat pada tabel 3, yaitu kolom beda pada tabel 3 menunjukkan selisih waktu masuk yang sebenarnya dengan waktu terbaik untuk melakukan kunjungan. Tampilan hasil program dapat dilihat dalam gambar 3. Selain meminimalkan total jarak tempuh antar tujuan wisata, GA juga berusaha meminimalkan selisih waktu masuk yang sebenarnya dengan waktu terbaik untuk melakukan kunjungan. Dalam program, pengguna dapat mengatur kecenderungan meminimalkan jarak atau meminimalkan selisih waktu dengan mengatur variabel bobot W1 dan W2. Misalkan pengguna cenderung untuk memilih kesesuaian untuk kunjungan tanpa menghiraukan total jarak tempuh, maka dapat ditentukan nilai W1 sama dengan 0 dan W2 sama dengan 1. Begitulah presentasi yang bisa saya sampaikan dari tugas OTS kecerdasan buatan di hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.